Terima kasih Engkau membawa bangsa kami merdeka 81 tahun. Ketika Tuhan menaruh kami di bangsa Indonesia, kami tahu tidak ada hal yang kebetulan. Kami tahu Tuhan menaruh kami dengan tujuan. Dan kami juga percaya hidup kami dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini firman-Mu biar berbicara. Bertahta atas kehidupan kami. Berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Siang hari ini kami datang dengan segala macam persoalan, permasalahan yang berbeda-beda. Tapi kami tahu Engkau Allah yang sama. Engkau Tuhan yang sama. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pulang dari tempat ini kami percaya kami dimerdekakan, kami dibebaskan karena ada kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi satu nama Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus saudara. Boleh berikan apresiasi buat semua yang sudah melayani pada siang hari ini. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kasih senyuman kiri kanannya, katakan merdeka. Firman Tuhan hari ini berjudul Merdeka Atas Krisis. Sama-sama katakan merdeka atas krisis. Saya mau mulai dengan satu statement, next. Dikatakan begini, kemerdekaan itu bukan berarti tidak pernah mengalami krisis. Kemerdekaan itu adalah ketika krisis tidak lagi menentukan masa depan kita. Katakan amin saudara. Berapa banyak saudara masa depan kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara. Katakan Beberapa waktu ini kita terus diingatkan oleh Bapak Gembala kita. Berakar, bertumbuh, berbuah. Bahkan dalam pengenalan akan Kristus. Karena itu yang paling penting hari-hari ini. Saudara, siapa yang sangka? Kemarin di Flores tiba-tiba gempa 7,7 skala Richter. Siapa yang sangka? Kalau saudara-saudara kita harus menderita di sana. Siapa yang sangka beberapa negara, semalam saya masih buka berita jam 11 malam. Setelah gempa di Flores, ada 62 gempa di seluruh dunia yang terjadi secara berentetan. Apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan rencanakan gak tahu saudara. Tapi kalau kita berakar di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Daniel 11 ayat yang ke-32 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bukan duduk menanti, tapi lakukan bagian kita untuk mengenal Allah kita. Sama-sama katakan bukan duduk diam, bukan cuma menanti, tapi lakukan bagian kita. Sama-sama bilang ini, saya mau lakukan bagian saya. Untuk mengenal Allah kita. Siapa Allah kita? Next. Kita tahu Allah akan kasihnya, kuasanya, kedaulatannya, kekudusannya, kesetiaannya, bahkan keadilannya. Itulah Allah kita. Saudara, saya mau mulai dengan satu pertanyaan. Berapa banyak saudara yang pernah menghadapi badai atau krisis dalam hidup saudara? Yang pernah menghadapi, bukan yang sekarang lagi menghadapi. Yang pernah, oke. Saudara, saya ingat Pastor Rani katakan seperti ini. Ketika kita menghadapi krisis, bukan krisis itu akan membatalkan perintah Tuhan atau tujuan Tuhan. Tapi badai atau krisis itu akan meredirect kita ke tempat yang paling subur dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Dan ketika badai terjadi, kita akan belajar hari ini. Bukan hanya merindukan tangan Tuhan. Tangan Tuhan artinya mujizat Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya mujizat Tuhan nyata? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, katakan saya percaya Tuhan. Bukan hanya merindukan tangan Tuhan, tapi mengenal hatinya Tuhan. Pernahkah kita menunggu Tuhan melakukan sesuatu yang hanya kita yang tahu, kita yang menanti, dan kita tahu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Manusia udah gak bisa lakukan apa-apa. Doa udah belum? Sudah. Menangis tiap hari Tuhan.
Percaya pasti, jangan ditanya lagi. Saya percaya sama Tuhan. Tapi faktanya terkadang hidup kita belum ada perubahan. Masalah masih ada, situasinya sama, gak berubah-berubah. Pintu yang kita tunggu-tunggu untuk terbuka juga belum terbuka. Jawaban yang kita tunggu juga belum kunjung datang. Belum merdeka-merdeka dari hutang, dari permasalahan kehidupan kita. Padahal kita bilang Indonesia udah merdeka 81 tahun. Dan pada titik tertentu kita mulai tanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan lagi mau ngapain sih dalam hidup saya? Saudara, minggu lalu kita belajar dari Bapak Gembala kita tentang Hizkia. Next. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat. Katakan amin, saudara. Tuhan bisa memutar waktu. Sehingga dikatakan seperti ini. Kairos, sama-sama katakan Kairos, ada di atas Kronos. Saudara tahu Kronos itu waktu yang berjalan. Tiap hari nih jam kita berjalan itu namanya Kronos. Tapi kalau Kairos itu waktunya Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ada di atas jam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Sehingga nasib kita, hidup kita bukan ditentukan oleh jam yang berputar, tapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Apa kata kehendak Tuhan. Kita belajar tentang Hizkia, bagaimana Tuhan memundurkan waktu, bayang-bayang itu. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang manusia nggak mungkin lakukan. Hari ini saya mau kita melihat satu pertanyaan yang berbeda, saudara. Hari ini, kalau mau ditanya, apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saudara? Untuk kita sedang nunggu Dia mengubah keadaan kita. Mungkin kita sedang ada di musim ruang tunggu dalam kehidupan kita. Hari ini, saya mau buka dengan satu quote ini, sangat memberkati. Dikatakan begini, next. If God is making you wait, do what waiters do and serve. Kalau Tuhan lagi membuat kita menunggu, lakukan apa yang biasanya seorang pelayan lakukan. Tunggu perintah dan tetap layani. Sama-sama katakan tunggu perintah dan layani. Karena saya percaya kita semua dipanggil. Pelayanan itu gak hanya di mimbar di gereja. Tapi di kantor saudara, Anda melayani sesama. Di rumah saudara, di keluarga, kita melayani keluarga kita. Kalau saya di rumah, di sini saya pendeta, di rumah saya juga harus melayani anak-anak dan istri saya. Kita punya role play yang berbeda. But if God is making you wait today, do what waiters do. Lakukan apa yang biasanya pelayan lakukan. Tunggu apa aba-abanya Tuhan dan tetap layani Tuhan dengan setia. Katakan amin, saudara. Untuk itu hari ini kita akan belajar dari seorang wanita. Seorang janda. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Judul perikopnya minyak seorang janda. Di depan boleh minta bantu ayatnya multimedia. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa perhatikan. Bukan itu. Balik sebelumnya. Nah tolong ditampilkan ayatnya aja. Ayat pertama. Dikatakan begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang, sama-sama katakan penagih hutang sudah datang. Untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Sama-sama katakan sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir
Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Siapa sebenarnya janda ini? Alkitab memperkenalkan dia sebagai istri dari seorang nabi. Dia bukan sekedar seorang janda miskin. Dia adalah keluarga dari seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi sedang mengalami krisis hari itu saudara. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, sudah melayani, pergi ke gereja, itu tidak membuat kita kebal dengan yang namanya krisis. Tidak membuat kita kebal dengan namanya tantangan, ujian di dalam kehidupan kita. Suaminya sudah meninggal, utangnya ada. Dan sekarang anak-anaknya terancam jadi budak karena utang tersebut. Dia ngalamin 3 krisis yang berbeda saudara. Bukan hanya uang. Financial crisis, family crisis, and also future crisis. Kenapa future crisis juga? Karena anak-anaknya mau dijual. Jadi budak, udah gak ada lagi keluarganya. Karena ingat janda ini udah ditinggal suaminya. Sisa dia dan anak-anaknya. Tapi sekarang anak-anaknya terancam dijual. Kenapa harus dijual saudara? Sistem ekonomi Israel pada zaman dulu. Kalau gak bisa bayar utang itu harus jual sesuatu yang dia miliki yang paling berharga. Karena janda ini udah gak punya apa-apa. Kalau diibaratkan saya ambil properti kira-kira begini. Sisa cuman sedikit minyaknya di buli-bulinya ini. Oh jadi apa ini? Dijual juga gak ada harganya saudara. Yang dia punya cuman anak-anaknya. Nah sehingga debt collectornya tahu yang paling berharga hanyalah anak-anak. Makanya terancam dijual. 3 krisis yang sedang dihadapi secara bersamaan saudara. Tapi yang menariknya hari itu, janda itu datang sama Elisa. Ketika dia datang sama Elisa, dia gak bilang begini, Pak Elisa permisi, saya mau konsultasi sedikit boleh? Saya lagi ngalamin masalah. Dia gak bilang gitu. Janda itu langsung datang dengan desperate. Sama-sama katakan desperate. Dia desperate, dia putus asa. Karena dia tahu ini udah titik penghabisan. Udah gak ada apa-apa lagi. Sisa sedikit minyaknya dibuli-bulinya udah gak ada apa-apa lagi saudara. Sisa sedikit. Tapi justru ketika dia desperate, disitulah mujizat dimulai. Katakan amin saudara. Karena dikatakan begini next, when you have nothing left, God can still start something. Ketika kita udah gak punya apa-apa, Tuhan sanggup memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Ketika gak punya apa-apa, Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru. Katakan kiri kanannya, Tuhan sanggup memulai sesuatu yang baru. Elisa bertanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Apa yang kau punya di rumah? Menurut Elisa udah gak ada apa-apa. Karena ya udah gak ada apa-apa, segini aja minyaknya. Gak ada satu apapun lagi. Kecuali buli-buli berisi minyak. Dan bukan minyak yang banyak, tapi minyak yang sedikit saudara. Pada waktu itu. Saudara, kenapa tahu minyaknya buli-bulinya kecil? Next. Saya coba research dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya dari terjemahan bahasa Ibrani namanya asuk. Sama-sama bilang asuk. Bukan asuk-asuk. Asuk. Sama-sama bilang asuk. Harus ada k-nya. Nah, asuk itu artinya bejana yang kecil. Kalau diperkirakan cuman sekitar ya segini. 100 sampai 300 mili. Saya cari barang yang paling gampang karena nyimpen minyak sekarang udah gak di bejana model begitu, udah beda. Tapi kurang lebih segini. Dan sisanya sangat sedikit. Saudara, wadahnya kecil, minyaknya sedikit. Tapi hari itu terus mengalir. Karena kita tahu, minyak sisa janda itu cuman sedikit. Tapi sumbernya masih berlimpah-limpah. Katakan amin saudara. Janda itu bilang gak ada Tuhan, gak ada lagi. Tapi Tuhan bilang masih ada kan, ada sedikit minyak. Dan yang luar biasanya, dari sesuatu yang kecil dan sedikit itu Tuhan memulai sesuatu yang besar dalam hidup janda itu. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Karena itu mari belajar dari janda ini. Apa yang dia lakukan? Yang pertama saudara, dia berserah. Sama-sama katakan berserah.
let go of control. Mengizinkan Tuhan bekerja. Saya mau kita mengerti sesuatu. Berserah bukan menyerah. Kalau menyerah tuh kita bilang ini, udahlah, hopeless. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Tapi berserah itu bisa bilang gini, saya nggak tahu caranya gimana Tuhan menyelesaikannya. Tapi saya percaya Tuhan yang memegang kehidupan saya. Itu berserah. Kita baca sama-sama yang tulisan di bawahnya 1, 2, 3. Berserah bukan kehilangan harapan. Berserah adalah menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Sering kali kita diajar berserah. Minggu lalu kita juga diajar. Tapi mungkin kadang kita gak sadar. Kita bukan berserah, kita memang bilang, kita doa. Tuhan aku percaya, saya percaya, yes. Tapi kadang-kadang doanya kita, Tuhan aku percaya. Tapi please dong jawabannya sesuai dengan apa yang saya mau. Kita percaya Tuhan, tapi kita kadang-kadang pengen mengatur Tuhan. Tuhan tolong waktunya ini ya, deadline-nya ini please. Jangan lewat, gak boleh lewat Tuhan. Tolong hari ini ketemukan saya dengan orang ini. Lewat siapa? Bagaimana caranya? Harus ikutin cara saya Tuhan. Bahkan hasil akhirnya harus seperti yang saya mau. Kadang kita memaksa Tuhan mengikuti rencana kita. Rencana yang terbatas, rencana manusia, kehendak yang terbatas. Tapi kalau kita mulai berserah, kehendaknya tidak terbatas karena dia tanpa batas. Katakan amin saudara. Kita percaya Tuhan, tapi sometimes kita pengen ngatur Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar bersama. Seperti janda ini. Angkat tangan saudara sama-sama dan bilang begini, Tuhan, saya tidak mau mengontrol hasil. Saya mau percaya saja. Sama-sama katakan, saya mau percaya saja. Katakan amin saudara. Kenapa? Karena dikatakan begini, next, puncak iman seseorang bukan ketika Tuhan ikut rencana kita. Tapi ketika kita berserah mengikuti rencananya Tuhan Yesus. Itulah puncak iman kita. Itu dimana iman kita bisa dikatakan iman yang dewasa. Bukan apa maunya kita, tapi belajar apa sih maunya Tuhan. Mari kita menjadi, karena terus Bapak Gembala kita ingatkan, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah. Itu bukan lagi bayi rohani, bukan lagi remaja rohani, tapi dewasa rohani. Katakan amin saudara. Dan saya percaya lewat tantangan, lewat ujian, lewat krisis minyak yang tinggal sedikit, disinilah Tuhan mendewasakan setiap kita. Tuhan mungkin gak minta kita melakukan yang lebih banyak lagi. Gak minta kita lebih sibuk lagi, enggak. Tapi hari ini Tuhan mau kita, yuk berserah lebih lagi kepada Tuhan. Serahkan ketakutan kita, serahkan schedule kita, agenda kita, timeline kita, ekspektasi kita, kebutuhan kita. Bahkan serahkan hasil akhirnya semua resultnya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu akan memegang seluruh kehidupan kita. Katakan amin saudara. Karena selama kita masih mau mengontrol Tuhan, mengontrol hasilnya, sebenarnya kita belum sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tapi hari ini mari perhatikan sesuatu yang menarik dari kisah itu. Elisa gak kasih penjelasan. Elisa gak kasih explanation sama janda itu. Dia gak bilang gini, Bu, Ci, Ito, sisa segini, nanti kau ambil buli-buli itu. Kau tengok bagaimana minyak itu berbuih-buih. Saudara, Elisa gak bilang gitu. Elisa cuma bilang ini, pergi pinjam buli-buli dan bejana-bejana tetanggamu itu yang sudah tidak dipakai lagi. Kira-kira beginilah saudara. Udah gak dipakai, kan saudara kalau simpen minyak segala macam tinggal ditaruh di gudang, dimanapun itu, di bawah kolong, di dapur, tempat cuci piring. Udah tinggal dibuang. Tapi ternyata Tuhan bisa melihat sesuatu yang mau dibuang manusia, Tuhan bisa ubah jadi mujizat. Katakan amin saudara. Itu Tuhan kita. Hari itu janda itu langsung melangkah. Mungkin rasanya kalau kita ikutin logika kita, janda itu pengen nanya sama Elisa.
Untuk apa aku pinjam bejana? Bully-bully orang. Berapa banyak yang harus saya pinjam lagi? Tapi Elisa gak nanya itu. Hari itu dia langsung mengikuti apa yang disuruh oleh Elisa, saudara. Dan dari sana kita belajar hari ini, next. Kita tidak selalu harus mendapatkan penjelasan ketika kita menjalankan perintahnya Tuhan. Gak perlu. Penjelasan Tuhan kadang selalu di akhir. Katakan amin saudara. Kalau udah tahu di awal kadang-kadang kita gak mau lagi bergantung sama Tuhan. Kita gak menghargai Tuhan. Tapi Tuhan sengaja gak kasih tahu di awal, gak kasih penjelasan, kita diuji. Mau gak tetap taat? Mau gak tetap percaya kepada Tuhan? Belum tahu sih, tapi lakukan aja. Bilang kiri kanannya, belum tahu sih, tapi lakukan aja. Karena Tuhan, next, bukan kita cuma mau tahu rencananya, tapi kenali Tuhan. Kalau cuma tahu tanpa kenal, feel-nya akan beda, hati kita akan beda. Kita tahu Tuhan itu berdaulat, kita tahu Tuhan itu luar biasa, maha agung, maha dahsyat. Kita tahu. Tapi kalau kita cuma mau tahu rencananya tanpa kenal Tuhannya, maka kadang kita bisa gampang kecewa. Kita sering kepo, pengen tahu Tuhan, apa rencanamu sih? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Tapi Tuhan hari ini mau berkata, gak perlu tahu seluruh rencanaku, kenali Tuhan dulu. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sama-sama katakan dari awal sampai akhir. Artinya kalau kita hidup sama Tuhan, saudara kebayang gak kalau Tuhan tiba-tiba malam ini juga kasih kita mimpi. 10 tahun lagi kita jadi apa, 5 tahun lagi kita jadi apa, nanti kita di tengah jalan seperti apa, matinya seperti apa. Terus kita udah tahu semua. Dalam menjalani keseharian kita, manusia kecenderungan gak akan andalkan Tuhan lagi. Karena kita udah tahu semuanya. Tapi saudara tahu otak manusia ini yang konon katanya cuma segede bapau. Gak sanggup menyelami pikirannya Tuhan. Gak akan sanggup. Tapi percayalah, apa yang ditetapkan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Pasti semua yang terbaik daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Itulah Tuhan kita yang berdaulat. Kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa bilang gini, gak ngerti, tapi aku percaya. Belum sembuh, Tuhan tetap baik. Belum terima mujizat dalam keuangan, aku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya tetap percaya rencana dan waktu Tuhan. Kalau kita belum sungguh-sungguh berserah, kita belum mengenal siapa Tuhan. Ketika Tuhan berkata, tunggu, kita pikir Tuhan lupa sama kita. Ketika Tuhan bilang, belum, kita pikir Tuhan gak dengar doa saya. Ketika Tuhan bilang, lakukan ini, kita malah tanya Tuhan, kenapa harus begini? Itu kalau belum kenal Tuhan. Tapi kalau kita mengenal hatinya Tuhan, ketika Tuhan bilang tunggu, kita bilang waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ketika Tuhan bilang belum, kita bilang yes, berarti ini waktunya saya pause sejenak dan mencari wajah Tuhan. Ketika Tuhan bilang lakukan, kita gak banyak tanya, kita bilang kita siap lakukan bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Gak ngerti, tapi kita tahu Tuhan itu baik. Dan itulah bentuk kedewasaan rohani kita. Seperti lagu tadi, mengerti isi hati Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Gak bisa kalau kita gak kenal Tuhan. Dan saudara, musim menunggu. Sama seperti kita sekolah. Menunggu itu adalah sekolah mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Menunggu masa-masa yang gak enak. Masa-masa galau, pasti apa enggak? Terjadi atau tidak? Berpengharapan atau tidak? Mujizatnya ada atau enggak? Di musim menunggu. Dan seringkali
di musim menunggu, buat kita, perspektif kita, pikiran kita, kita bilang kayaknya Tuhan gak dengar, kayaknya Tuhan gak ngapa-ngapain. Itu perspektif dan pikiran kita. Tapi saudara, perspektif dan pikiran Tuhan, mungkin gak banyak yang sedang terjadi, gak terdengar, gak viral, gak spektakuler, gak apa-apa. Tapi justru disitulah Tuhan sedang membentuk iman kita, karakter kita, rasa ketergantungan kita akan Tuhan, ketaatan kita, bahkan pengenalan kita akan Tuhan. Katakan amin saudara. Di masa menunggu itu. Dan pertanyaannya saudara, kalau Tuhan hari ini belum mengubah keadaan saudara dalam waktu dekat, apakah saudara masih mau mengenal Tuhan? Apakah saudara masih mau mengenali siapa Yesus? Kalau kita belum lihat, siang ini juga saldo ATM kita enggak berubah. Enggak ada emas 70 kilo masuk ke ATM kita, enggak ada. Belum ada. Belum ada sesuatu yang wow terjadi, belum ada. Yang jomblo belum ketemu-ketemu juga, Tuhan gimana nih Tuhan? Udah mau out of date. Udah mau bazar 100% Tuhan. Gak ketemu-ketemu Tuhan, gimana dong? Masihkah kita mau mengenal siapa Yesus ketika belum ada secercah harapan itu terjadi? Dan sampai kita bisa bilang begini, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena oh, semua yang baik, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, mari katakan, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan amin saudara. Karena kalau kita cuma cinta Tuhan karena mujizat, ketika mujizat terlambat dalam perspektif kita, garis bawahi, dalam kacamata kita, dalam pikiran kita terlambat, maka kita kecewa. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita akan tetap katakan seperti tadi, kita akan tetap menjadi penyembahmu meskipun belum melihat mujizatnya. Dan itulah iman yang dewasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dan apa yang janda itu lakukan yang kedua setelah berserah, dia taat. Sama-sama katakan taat sebelum melihat.
Dan ini yang sulit dilakukan. Kita sukanya lihat dulu baru kita mau taat. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar, taat dulu and you will see. Obey and you will see. Hari itu dikatakan di ayat yang kelima, so she went, dia pergi. Bukan setelah semua dijelaskan. Dia gak tahu akan ada mujizat yang seperti apa karena dia gak kepikiran. Masa sih buli-buli yang sisa minyak sedikit ini jadi apa ini? Jadi gorengan? Kan gak tahu. Saudara, gak kepikiran jadi apa ini? Tapi ternyata Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang gak pernah kepikiran di dalam kehidupan kita. Itulah yang dia lakukan. Dia pergi karena dia tahu Tuhan sudah berbicara. Dari siang hari ini kita menangkap sesuatu saudara. Kita baca sama-sama di bawahnya 1, 2, 3. Ketaatan kita mendahului pengalaman mujizat daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Taat aja mujizat akan mengikuti hidup kita. Saudara percayakah kalau Anda sedang dalam krisis finansial? Taat. Taat. Dengar suara Tuhan. And you will see. Bahkan kadang pulang dari tempat ini pun Tuhan bisa kirimkan mujizat dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara. Dia Allah. Tanpa kita doa pun dia tahu kok apa yang saudara sedang alami. Tanpa kita ngomong aja dia udah tahu. Tapi dia mau menguji ketaatan kita. Hari ini biar kita belajar. Taati dulu apa yang Tuhan sudah katakan. Mari kita jangan hanya menunggu tangan Tuhan. Tapi mari belajar dengar suara Tuhan. Gimana mau lihat mujizatnya? Baca firman aja gak pernah. Gimana mau lihat mujizatnya? Kita doa aja jarang. Gimana mau lihat mujizatnya? Kita bersekutu sama Tuhan aja gak pernah. Menyempatkan waktu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Sumber segalanya aja gak pernah. Gimana kita akan melihat mujizatnya? Jangan hanya bilang, Tuhan kapan Tuhan tolong saya. Tapi hari ini mari belajar bertanya sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan minta saya lakukan di musim ini? Pernahkah saudara bertanya sama Tuhan? Tuhan mau saya ngapain? What I have to do? Apa yang harus saya lakukan di musim ini? Di musim krisis ini. Di musim yang serba kesulitan ini. Serba berkekurangan, keterbatasan ini. Tuhan mau saya ngapain? Saudara, firman Tuhan katakan, kita tanya maka Tuhan jawab. Kita ketuk pintunya, Tuhan akan buka pintunya. Karena kadang kita berpikir gini, kita tunggu Tuhan melakukan sesuatu. Tapi mari siang hari ini kita balik sedikit pemikiran kita. Bagaimana kalau hari ini Tuhan yang sedang menunggu kita melangkah, berdoa, dan melakukan sesuatu. Bukan hanya kita duduk seperti apa yang tadi kita baca di awal. Bukan duduk diam menanti, tapi melakukan bagian kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan biar kita mengerti hari ini. Saudara, Tuhan di musim ini sedang mengajar kita untuk semakin percaya sama Tuhan. Katakan amin saudara. Tuhan mengajar kita untuk lebih taat lagi. Tuhan membuat kita sedang mau mengenal dia lebih dalam lagi. Bukan hanya tahu dia pembuat mujizat, tapi kenali karakter Tuhan. Karena itu saudara, siang hari ini, next. Jangan cuma mau mujizatnya, tapi gak mau prosesnya. Bilang kiri kanannya gini, Jangan cuma mau mujizatnya, tapi gak mau diproses. Saudara pernah gak baca di firman Tuhan? Ada mujizat tanpa proses? Gak ada. Bahkan janda ini aja harus berproses. Dia harus cari. Kalau dia gak melangkah ke tetangga-tetangganya, cari buli-buli yang kosong, maka buli-buli itu gak akan bisa penuh seperti ini. Katakan amin saudara. Kenapa? Anda mau mujizatnya, enjoy the process. Katakan amin. Mau lihat mujizat tuh, nikmati proses. Gak enak, sakit. Tapi kita didewasakan. Kita akan melihat bukan cuma tangan Tuhannya. Tapi kita kenal hati kita selaras dengan hatinya Tuhan. Katakan amin saudara. Yang kedua, jangan cuma mau kuasanya tapi gak mau taat.
We want His power. Kita mau kuasanya, powernya, tapi kita gak mau taat. Mari belajar, kalau mau kuasanya, belajar taat sama Tuhan. Taat lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan cuma bilang kita beriman, tapi gak mau melangkah. Mari beriman dan melangkah bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling kencang bagi Tuhan Yesus. Katakan merdeka. Saudara, kita belajar berserah, menanti Tuhan, melihat Tuhan, mengalami Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Dan hari ini jangan salah mengartikan penantian sebagai ketidakhadirannya Tuhan. Karena bisa jadi ketika kita sedang menanti, menunggu, Tuhan lagi mengubah keadaan kita. Tuhan sedang memerdekakan saudara yang sedang krisis hari ini. Tuhan sedang mengubah hati saudara hari ini. Tuhan sedang mengubah kehidupan kita. Sembari kita mendengarkan firman di rumah Tuhan, Tuhan sedang bekerja atas kehidupan saudara. Katakan amin saudara. Hari ini jangan cuma bilang, Tuhan kasih saya minyak. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan jadikanku bejanamu. Jadikanku bejanamu. Saudara, seperti firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kita. Tuhan bisa meminta apa yang ada di tangan Tuhan. Di tangan Musa pada waktu itu. Ranting kayu. Kita adalah ranting kayunya Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kita adalah bejananya Tuhan. Bejana ini gak akan jadi apa-apa. Gak akan penuh kalau hanya ditaruh di tempat yang tersembunyi. Kalau hanya ditaruh di tangan manusia biasa. Tapi di tangan Tuhan, bejana yang kosong bisa Tuhan bikin jadi multiplikasi berlimpah-limpah. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini bilang sama Tuhan, ajar saya percaya Tuhan. Walaupun belum melihat pintu terbuka. Dan jangan hanya bertanya sama Tuhan kapan. Tapi hari ini bilang sama Tuhan apa yang harus saya lakukan hari ini. Dan saya taati di dalam kehidupan saya. Karena itu saudara, slide terakhir next. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika kita hanya mencari tangan Tuhan, kita akan kecewa ketika tangannya belum bergerak. Tetapi ketika kita mengenal hati Tuhan, kita tetap percaya meskipun tangannya belum terlihat. Katakan amin saudara. Sekali lagi yuk kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ketika kita hanya mencari tangan Tuhan, kita akan kecewa ketika tangannya belum bergerak. Tetapi ketika kita mengenal hati Tuhan, kita tetap percaya meskipun tangannya belum terlihat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu jangan hanya tunggu tangan Tuhan, kenali hatinya Tuhan. Karena ketika kita mengenal Dia, kita bisa percaya sama Dia. Kalau gak kenal maka gak sayang. Makanya kenali Tuhanmu. Sesimpel itu dan kita akan sayang sama Tuhan. Kalau gak sayang sama Tuhan, makanya kita gak ada kerinduan mencari wajah Tuhan. Setiap hari, karena gak kenal maka gak sayang. Saudara kalau lagi PDKT, kenal, wah jadi aja belum padahal belum tahu dia suka apa enggak. Tapi hati bergebu-gebu. Tiap hari nanya, beb lagi. Kalau beb mah udah jadian. Udah makan belum? Udah tidur belum? Ya udah tidur gak bisa dijawab lah. Udah makan belum? Udah makan siang belum? Udah maem siang belum? So imut kan. Udah maem malam belum? Pokoknya setiap jam ditanya udah makan belum? Udah makan belum? Ngirim enggak? Nanya doang. Saudara, ada kerinduan. Tapi kalau kita sama Tuhan gak kenal, makanya kita gak sayang, gak ada kerinduan kita cari Tuhan. Ketika kita percaya sama Dia, kita dapat berserah. Dan ketika kita berserah, kita bisa taat. Karena saudara percaya, mujizatnya bukan di minyaknya. Mujizatnya sama yang buat multiplikasi minyak ini bertambah-tambah, berlimpah-limpah, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus.
Thank you Jesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus siang hari. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Sama-sama katakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara. Ada di musim apa saudara hari ini? Hampiri Tuhan hari. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Katakan sama Tuhan, jadikanku bejana-Mu Tuhan. Tuntun hidupku, tuntun langkahku Tuhan. Ambil alih hidupku, ambil alih hatiku ya Bapa. Jadikanku bejana-Mu turut dengan kehendak-Mu. Di ruang tunggu, di musim menunggu, di masa krisis, kami tetap mau berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Hari ini Engkau melihat setiap kami Bapa di tempat ini. Pribadi lepas pribadi. Di tempat ini yang mengikuti secara online Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ini kami setiap bejana-Mu. Kami kosong kalau tanpa Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami hampiri Tuhan. Tangan Tuhan yang membuat hidup kami bermultiplikasi untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini Kau melihat setiap hati kami. Melihat hidup kami Tuhan. We surrender to You Lord. Mari datang sama Tuhan saudara siang hari ini. Apapun permasalahan saudara, apapun krisis yang saudara alami, badai sekalipun, Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Kami
bukan cuma beriman, tapi melangkah juga. Hari ini saya nggak minta saudara maju ke depan, tapi hari ini saudara bersekutu dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Langkah iman saudara, langkah iman. Kalau Anda sedang diproses, ingatlah mujizat ada, tapi juga ada proses. Kalau Anda menantikan kuasa Tuhan, ada ketaatan yang menjadi bagian kita hari ini. Mari hari ini berkata sama Tuhan, aku mau melangkah sama Tuhan. Aku gak mau takut, aku percaya, aku berserah penuh kepada Tuhan. Aku tahu Engkau berdaulat Tuhan atas hidupku. Aku tahu Engkau memegang teguh kehidupan kami Tuhan. Aku tahu Engkau Allah Alfa dan Omega, Engkau yang awal sehingga yang akhir Tuhan. Ini setiap kami ya Bapa. Dalam keterbatasan kami, tapi kami menghampiri Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, lagu ini biar menjadi langkah iman kita. Berat, tapi mengiring Tuhan. Mengiring Yesus. Mengiringmu seumur hidup ya Tuhan. Masuk dalam rencanamu. Resapi betul saudara. Sembah Dia. Kehendak kami, pikiran kami Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Harapan kami tidak akan pernah gagal Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku rencana-Mu. Memuliakan-Mu. Mari sembah Dia, katakan mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, siang hari ini kami terima kemerdekaan daripada Tuhan. Merdeka atas krisis dalam kehidupan kami. Merdeka atas badai kehidupan kami. Atas sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah yang berdaulat. Engkau bertahta. Engkau Jehovah Jireh. Engkau menyediakan. Engkau Jehovah Rafa. Engkau yang memulihkan, menyembuhkan. Engkau Jehovah Nisi. Engkau panci-panci kemenangan kami ya Tuhan. Kami declare itu hari ini Tuhan. Siang hari ini. Di hari kemerdekaan, di ibadah kemerdekaan ini, Tuhan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan melihat hari ini juga Tuhan bertindak di dalam kehidupan kami ketika kami mulai melangkah. Ada Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Kami gak takut, kami gak gentar, kami gak khawatir. Kami percaya Engkau Allah yang bertahta dan berdaulat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.